Mbak, sebenarnya saya dari tadi sudah nafsu. Boleh nggak Mbak mengeluarkan cairan saya? Kasus pelecehan di Mataram, dugaan tersangka bertambah dan peran Ibu Agus Buntung didalami. Apakah I Gusti Ayu Aripatni akan menyusul status anak menjadi tersangka? Kasus pelecehan seksual yang melibatkan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 22, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, terus berkembang. Kini, peran ibunya, I Gusti Ayu Aripatni, tengah didalami aparat penegak hukum. Selama rekonstruksi di 3 lokasi, Ayu tampak setia mendampingi anaknya, memunculkan dugaan keterlibatannya dalam aksi pelecehan. Bahkan, ada keterangan korban yang menyebut Ayu bersekongkol dengan Agus untuk melancarkan aksinya. Kejati NTB instruksikan pendalaman peran I Gusti Ayu Aripatni. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Enen Saribanon, meminta polisi dan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, untuk menggali lebih dalam keterlibatan I Gusti Ayu Aripatni. Penilaian ini penting untuk memastikan kondisi Agus, yang dikenal memiliki keterbatasan fisik tanpa kedua lengannya, dan menilai sejauh mana ia mampu mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Dalam petunjuk kami, Komisi Disabilitas harus memperdalam asesmen. Apakah Agus dapat mandiri atau memerlukan bantuan signifikan? Ujar Enen, 16 Desember 2024. Andre Saputra, Agus Buntung manfaatkan simpati ibunya. Pendamping korban, Andre Saputra, mengungkap bahwa Agus sering meminta korbannya menghubungi ibunya untuk menarik simpati. Bahkan, sebagian korban merasa tidak nyaman dengan panggilan-panggilan yang dilakukan Agus, sehingga akhirnya memblokir kontaknya. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Ayu mungkin terlibat dalam strategi anaknya untuk memperdaya korban. Ayu bantah bersekongkol. I Gusti Ayu Aripatni membantah tuduhan bahwa ia bersekongkol dengan Agus Buntung dalam melakukan pelecehan. Menurutnya, kehadirannya selama ini hanya untuk membantu anaknya yang kesulitan melakukan aktivitas tertentu akibat keterbatasan fisik. Saya selalu mendampinginya karena dia kesulitan buang air kecil. Itu alasan saya ikut. Tapi sekarang malah dituduh berkomplot. Hati saya sakit. Saya tidak pernah mendukung anak saya untuk melakukan kejahatan. Jelas Ayu. Korban bertambah, Ayu tetap yakin Agus tidak bersalah. Jumlah korban pelecehan Agus bertambah dari 15 menjadi 17 orang. Meski begitu, Ayu tetap yakin anaknya tidak bersalah. Ia menyatakan bahwa Agus kerap keluar rumah sendiri, tetapi aktivitasnya tidak mencurigakan. Dia cerita, "Mak, Agus main ke sini. Hanya itu. Saya yakin dia tidak mungkin melakukan hal itu," tambahnya. Rekonstruksi ungkap fakta baru. Dalam rekonstruksi yang dilakukan di 3 lokasi, muncul perbedaan keterangan antara korban dan tersangka. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengungkapkan bahwa korban menyatakan Agus lebih aktif, sedangkan Agus justru menuduh sebaliknya. Adegan rekonstruksi bertambah dari 28 menjadi lebih banyak, seiring adanya perkembangan kasus. Kuasa hukum Agus, Ainuddin, berharap rekonstruksi ini dapat mengungkap kejanggalan kasus, termasuk keraguan atas keterangan yang disampaikan oleh korban maupun saksi. Ngomong lagi tuh kan Mbak, kalau Mbak mau membantu saya akan memberikan Mbak emas 1 kotak, seperti itu. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan mendalam. Dugaan keterlibatan I Gusti Ayu Aripatni akan diuji lebih lanjut oleh aparat hukum. Sementara itu, jumlah korban yang terus bertambah membuat kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya di Mataram, NTB.